warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4 Matkul Sejarah Peradaban Islam akan sedikit mengulik sejarah makam Syekh Tolabuddin yang berada di Warung Asem, Desa Masin. Ayo saksikan videonya. Perkenalkan, nama saya Farah Laila Siva dengan NIM 304255131 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaki Fikran dengan NIM 304255128. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Terjadi NIM 304255128. Perkenalkan, nama saya Fadil Fitriono dengan NIM 304255136. Perkenalkan, nama saya Yulia Citra dengan NIM 304255124. Perkenalkan, nama saya Devi Auliana dengan NIM 304255140. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 dari tugas akhir semester Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami bersama Bapak Wahidun. Di sini kami akan sedikit mengulik tentang makam dari Syekh Tolabuddin. Nah, oke, mungkin bisa diceritain itu Pak, sejarah awal, mungkin sejarah dari perjalanan Syekh Tolabuddin itu sendiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati dari tim yang tercinta, baik adik perempuan, baik adik laki-laki. Alhamdulillah, adik-adik kali ini dapat berkunjung di Desa Masin, selama di areal makam Syekh Tolabuddin dalam keadaan sehat walaupun suasana hujan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Bapak Wahidun. Di sini saya sebagai perangkat desa dan kebetulan saya sebagai kasih pelayanan terkait sejarah Syekh Tolabuddin. Nah, awalnya Syekh Tolabuddin itu secara keturunan itu keturunan Sunan Giri yang ke-8. Kalau ke sejarah atau silsilah dari Rasulullah kepada Nabi, dia merupakan silsilah yang ke-32 dari silsilah Rasulullah. Syekh Tolabuddin itu memang dia seorang tokoh ulama besar masa itu, ulama di Kerajaan Mataram. Selanjutnya Syekh Tolabuddin karena dia sebagai tokoh ulama terutama bidang keagamaannya yang sangat mumpuni, hanya Syekh Tolabuddin ditugaskan dari Mataram untuk berdakwah di pesisir utara, yaitu di Batang. Nah, di Batang itu waktu itu dijabat oleh bupati yang ke-10 yang namanya Orang Raden Cokrojoyo. Di situ akhirnya Syekh Tolabuddin bersama sahabatnya dia yang bernama Syekh Hasan Dikura dan Syekh Hasan Muradi, juga sebagai tangan kanan dari Pangeran Mangkubumi Mataram, dia berdakwah juga melawan penjajah di Batang bersama Bupati Pangeran Cokrojoyo. Setelah huru hara berjuang melawan komunis Raja, akhirnya Pangeran Mangkubumi kembali ke Mataram. Kemudian sahabatnya Tolabuddin yang bernama
Syekh Hasan Dipura dan Syekh Hasan Nabi juga kembali ke Mataram, tapi setelah di perjalanan di Ungaran dia sahabatnya menetap di sana, tidak ke Mataram, menetap di Ungaran sampai tutup hayat atau sampai wafatnya. Nah, setelah Salahuddin dia tetap tinggal di Batang, terutama itu di desa Masin. Selanjutnya Salahuddin di desa Masin bersama santrinya mendirikan pesantren yang sangat besar. Nah, dengan perkembangan pesantren sangat besar itu, karena waktu itu masih dalam jajahan Belanda memang tidak suka kalau Islam itu berkembang besar. Akhirnya dengan berbagai cara dia menghadiri atau bagaimana caranya ya perkembangan agama Islam itu tidak berkembang. Tapi akhirnya Salahuddin tidak putus asa. Secara diam-diam dia bersama santrinya berjuang mengembangkan agama Islam yang sangat mumpuni, yaitu terutama santrinya yang bernama Mbah Nur Amam atau sekarang dipanggil Mbah Nur Amam, Yakin Mbah Nur Amam, yang mana makamnya di Desa Ganji atau di Kecamatan Gunung. Nah, karena Mbah Nur Amam sangat menjualkan ini, dan Syekh Salahuddin itu kan mempunyai putri yang namanya Dewi Maryam. Akhirnya Dewi Maryam dijodohkan sama santrinya yang bernama Mbah Nur Amam. Akhirnya dari perjodohan itu dikaruniai seorang putra anak yang bernama Yakin Ma'arif. Yang mana Yakin Ma'arif itu makamnya di Wonogiri. Nah, di situ nama lain dari Yakin Ma'arif yaitu Ki Ageng Pekalongan. Setelah itu orang setelah itu dengan ilmuwan agama tinggi, banyak ulama besar yang datang ke Salahuddin untuk berdakwah, untuk berkonsultasi tentang agama, baik tentang agama syariat, tentang akidah, marifat dan tariqah. Salahuddin itu. Nah, karena Salahuddin itu cuma hanya punya anak satu, yaitu Dewi Maryam, dan Dewi Anda juga Barwat atau Nur Amam. Akhirnya kan istrinya yang Dewi Maryam itu kan ikut suaminya. Nah, di sini kan tidak ada penerus. Nah, akhirnya Mbah Salahuddin dimakamkan di sini. Nah, Mbah Salahuddin itu sebetulnya wafat sekitar tahun 1212 atau sekitar tahun 1975 sampai 1976 itu wafatnya. Tapi saya yakin bahwa Salahuddin itu memang betul-betul waliullah. Terbukti di sini Salahuddin namanya ditulis di desa Masin seperti masjid namanya Masjid Salahuddin, seperti sekolahan RA Salahuddin, MTN Salahuddin, NA Salahuddin. Dan sini Salahuddin mau siap dan rumah terbuat rusak dan bohongnya. Sebenarnya ada satu lagi Pak pertanyaan. Sebelum ditutup, tradisi yang dibawa setelah mungkin dalam dari Islam Ya itu dia kan pertama dalam penyebaran al-Sunnah wal Jamaah. Dalam Jamaah al-Sunnah wal Jamaah itu kan pertama kesunahan semua. Dan itu seperti al-Sunnah wal Jamaah kita mengatakan kalau sekarang di sini dulu kan desa Masin itu
dulu ilmu sejarah itu di sini kan memang wajar, tapi itu berkurang. Dan di sama sebelum saya tolak mungkin datang ke sini menyebabkan agama di sini itu sudah ada. Nah, hanya kita lakukan dan sebelum di sini yang namanya pemangkunya itu tidak boleh. Dan sekarang makanya berbicara. Tidak bolong. Dulu setelah kehadiran dunia, setelah ini kan pesan negaranya itu berkualitas. Karena terjadi perselisihan antara Napoleon yang setelah itu dan menjadi beliau perlawanan. Nah, jadi kawan mereka sekarang menjadi orang sakti, karena saya belum kalah karena dia mengabdi menjadi santri saya kalah itu bersama dua. Akhirnya jadi satu masing-masing menegakkan agama Islam. Nah, setelah ceritanya setelah itu teman-teman di Mataram ada pemberontak perjuangan karena dia jiwa-jiwanya prajurit, hanya terpanggil lagi kayaknya Bartono sama setelah itu berangkat Mataram berjuang melawan Belanda. Dan kemudian ada serang Bartono itu Bartono itu orangnya di panjang. Nah, setelah di sana Mataram itu bagaimana saya tahu pulang kan sudah kan panjang tinggi orangnya. Jadi orangnya kan bukan lihat makanya kan Apa yang ada di masa ini? kalau itu kan. Nah, selanjutnya yang tidak kesaktian. Wah, saya pulang di geser sudah pengelolaan panjang bisa diberikan seperti biji randu atau lembah karena kita tepat kalau pulang sama sebenarnya berdobin ngomong sama sampainya kalau ngomong dan berbicara mana buktinya akhirnya sadar berdobin ikan kuat lepas yang atas kecil dan benar itu akhirnya bisa berujung jasa atau jasa ngomong yang panjang dan akhirnya dimakan ini rasa ini makanya sudah sedih baru sudah sadar makan Berarti halnya itu sama. Duluan tidak pernah tapi duluannya tetap sama. Kenapa banyak hal tidak sadar lagi soal banyak dan itu tidak tahu. Banyak apa jika orang secara kita bilang orang ya Mungkin itu tadi secara singkat yang mungkin setelah ini kita bakal melihat lokasinya langsung. Mungkin juga nanti bisa ditemani sama bapaknya. Oke, langsung. Makam Syekh Tholahuddin berada di Dukuh Pekucan, Desa Masin, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Hingga kini setiap bulan Sya'ban, masyarakat setempat rutin memperingati haul beliau sebagai bentuk penghormatan dan doa. Menurut Kiai Haji Ansori, tokoh masyarakat sekaligus peneliti sejarah, Syekh Tholahuddin hidup dan bermukim di Masin pada masa Mataram Islam. Beliau dikenal dengan gelar seperti Wirokusumo, Resokusumo, dan Joyokusumo.
yang mencerminkan perannya sebagai pembela dan penjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedatangan para ulama Islam di wilayah Batang dan Pekalongan berkaitan erat dengan berdirinya pemerintahan Mataram Islam atas perintah Sultan Agung. Syekh Thalabuddin datang pada masa Perang Mataram kedua setelah masa Mbah Bawrekso bersama dua saudaranya, Mbah Dalabuddin dan Agrobuddin, yang juga dikenal sebagai tokoh penting di daerah masing-masing. Syekh Thalabuddin dikenal memiliki keilmuan syariat yang kuat serta kehidupan yang cukup berkecukupan. Salah satu jasanya adalah mengislamkan Mbah Gono, tokoh Hindu yang kemudian menjadi murid dan ulama di Masin. Dalam keilmuan, beliau berguru kepada Kiai Asy'ari di Kaliwungu dengan sanad ilmu yang tersambung hingga Sunan Derajat dan Sunan Ampel. Perjuangan Syekh Thalabuddin melawan penjajah hingga kini dikenang melalui kirap merah putih yang digelar setiap Maulid Nabi. Kirap ini melambangkan perlawanan rakyat Masin yang saat itu menjadi wilayah yang sulit ditembus penjajah. Selain perjuangan dan dakwah, Syekh Thalabuddin juga meninggalkan pesan filosofis melalui makanan kegemarannya, sego liwet, gereh perek, dan sayur gandul. Makanan ini mengajarkan pentingnya mematangkan syariat, berhati-hati dalam urusan halal dan batin, serta mengutamakan sikap rendah hati dan tidak ambisius dalam kepemimpinan. Syekh Thalabuddin bukan hanya ulama, tetapi juga teladan dalam ilmu, perjuangan, dan kebijaksanaan hidup yang warisannya terus dijaga oleh masyarakat Masin hingga hari ini.